ya. Biasanya di sana awannya tidak terlalu banyak. Saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana proses sunset secara langsung, secara tidak ada cutting. Dan di situ saya akan membuktikan bahwa teori flat earth itu salah. See you next time. Sebelum ini, saya telah menunjukkan bahwa data dan metode yang dipakai oleh kaum bumi datar ketika diaplikasikan pada fenomena sunset dan sunrise itu menjadi omong kosong. Konsep bumi datar adalah bullshit. Di sini akan lebih ngeri. Kesalahan itu akan semakin nampak karena saya menggunakan data yang lebih valid dan lebih akurat dari hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh kaum bumi datar. Inilah dia jurnal ilmiah Flat Earth 101 Community. Wow, hasil dari penelitian yang dilakukan di 55 kota di 32 provinsi di Indonesia secara serempak. Wow, masif. Disusun oleh Sugianto Sulistiono, di mana bos darling dalam channel YouTube-nya mengatakan Dr. Insinyur Sugianto Sulistiono MSI, dosen fisika komputasi. Wow. Ada Muhammad Hayanto, tutor fisika. Ada dosen kalkulus. Ada pengajar sains. Dan seterusnya. Ini memang jurnal ilmiah yang kredibel. Oleh karena itu, saya ambil data ini, data yang kredibel. Diambil dari Flat Earth 101 Indonesia. Penelitian itu dilakukan pada hari Sabtu, 23 September 2017, pukul 11.38, ketika matahari kulminasi atas, tepat di atas kota Pontianak. Dilakukan di 55 kota, pada 32 provinsi di seluruh Indonesia. Dan bahkan di luar negeri seperti Australia dan Malaysia. Ini memang level internasional penelitian ini. Wow, luar biasa. Untuk apa? Untuk mengukur tinggi matahari, ketinggian matahari dari permukaan bumi. Bagaimana kaum ini melakukannya? Baik, ini adalah skema yang mereka gunakan di dalam penelitian itu, seperti yang tercantum di dalam jurnal ilmiah yang mereka susun. Mereka menempatkan sebuah tongkat dengan ketinggian tertentu di lokasi-lokasi di permukaan bumi di Indonesia dan luar negeri yang diketahui jaraknya dari Pontianak. Kemudian pada saat matahari di atas Pontianak, mereka mengukur panjang bayangan sehingga didapatkan jarak dari Pontianak sampai ke ujung bayangan itu. Perbandingan antara tinggi tongkat dibagi panjang bayangan itu sama dengan ketinggian matahari dibagi jarak dari Pontianak sampai ke ujung bayangan. Betul, ini konsep yang sangat dasar. Anak SMP pun tidak akan menolaknya. Di sini terdapat sebuah sudut, kita sebut sudut alfa. Sudut ini adalah sudut ketinggian matahari ketika tepat di atas Pontianak diukur dari titik yang berada di permukaan bumi di ujung bayangan itu. Jadi ketika mata penganut bumi datar itu ada tepat di permukaan bumi, melihat matahari di atas Pontianak, itu sudut ketinggiannya sudut alfa ini. Di mana tangan sudut alfa adalah ketinggian matahari dibagi jarak Pontianak sampai ke ujung bayangan. Baik, betul, tidak ada yang menyanggah ini. Dari hasil itu, penelitian itu mereka mendapatkan pengukuran tinggi matahari dari berbagai tempat yang bermacam-macam. Dari mulai ketinggian matahari yang terbesar 7.381,9 km dan ketinggian yang paling rendah 4.275,0 km. Oke, inilah ketinggian matahari yang mereka ukur dari penelitian itu. Lihat skema yang mereka pakai. Dan ini akan kita pakai juga di bawah ini. Matahari tepat di atas Pontianak. Oke? Lalu mereka menempatkan beberapa tongkat di tempat-tempat yang sangat dekat, tempat yang dekat, agak dekat, tempat yang jauh, yang sangat jauh, dan jauh sekali. Dan jika mereka menginginkan, mereka bisa mengukur tinggi matahari di atas Pontianak dari ujung bumi. Dari dekat jurangnya itu loh. Hati-hati loh. Kalau mengukur matahari dari sono, jangan sampai terpelanting keluar. Haha, nanti, waduh, wassalam. Oke, kita lanjutkan. Penelitian ini mereka lakukan pada hari Sabtu 23 September. Pada saat itu matahari tepat di atas Pontianak. Kejadian seperti ini tidak hanya di Pontianak. Beberapa tempat di bumi mengalaminya, di daerah Khatulistiwa dan sekitarnya. Pada tanggal 27 Mei 2019 dan 28 Mei 2019, matahari melintas tepat di atas Ka'bah. Lihat,
ada Ka'bah di bawah matahari pada saat itu. Ini terjadi pada jam 12.18 waktu setempat waktu Mekah, pada saat yang bersamaan dengan jam 16.18 waktu Indonesia Barat, 17.18 waktu Indonesia Tengah, dan 18.18 waktu Indonesia Timur. Artinya, ketika matahari berada di atas Ka'bah, di daerah Indonesia bagian timur, sudah jam 18.18 waktunya sunset. Dan kita lihat, pada tanggal 27 Mei 2019, hari Senin, di Ambon, waktu maghrib adalah 18.25. Sementara itu, di sebuah tempat sekitar 200 km di timur laut dari Ambon, daerah Wahai, di situ mengalami maghrib atau sunset pada pukul 18.18. Tepat bersamaan dengan ketika matahari tepat berada di atas Ka'bah. Jadi, di daerah Wahai, ketika matahari di atas Ka'bah, itu sudah sunset. Oke, sudah maghrib. Baik, kita lanjutkan. Nah, jarak dari Ka'bah ke Wahai itu adalah 5.495,1 nautical miles. Jarak ini adalah jarak terjauh menggunakan drumline di atas peta Mercator karena supaya menguntungkan bagi kaum bumi datar. Kalau pakai jarak yang lebih dekat, wow, lebih hancur lagi konsep mereka. Di sini saya berikan pakai drumline, tidak pakai Great Circle. Ini adalah peta Mercator yang telah digunakan selama ratusan tahun oleh pelaut, mengarungi samudra, mengarungi berbagai tempat di permukaan bumi, dari utara ke selatan, dari timur ke barat, hingga dunia. Tetap hidup karena pelaut mengantarkan barang perdagangan dari semua tempat di permukaan bumi. Jika dikonversikan ke dalam kilometer, jarak ini adalah 10.176,93 km. Kita juga tahu bahwa ketinggian matahari berdasarkan hasil penelitian mereka yang terkecil adalah 4.275 km. Lalu berapa sudut ketinggian matahari pada saat itu, sudut alfa? Berapa sudut ketinggian matahari ketika di atas Ka'bah? Diukur dari Wahai, di mana pada saat itu juga di Wahai sudah sunset. Berapa sudut ketinggiannya? Mari kita hitung. Tangen alfa sama dengan tinggi matahari, 4.275 sekian kilometer, dibagi 10.176, sekian kilometer. Didapatkan tangan alfa sama dengan 0,4201, sehingga sudut alfa adalah 22,8 derajat. Oh my friend. Jadi, menurut hasil penelitian dan jurnal ilmiah dari Flat Earth, pada saat sunset di daerah Wahai, ketika matahari tepat di atas Ka'bah, itu sudut ketinggian mataharinya 22,8 derajat, 23 derajat. Masa sunset ketinggiannya 23 derajat? Oh my god. Oke. Bagaimana kita pakai ketinggian yang lain yang mereka hasilkan juga? Tangen alfa sama dengan tinggi matahari 7.381,9. Ketinggian terbesar yang mereka dapatkan dibagi jarak dari Ka'bah ke Wahai. Tangen alfa sekian, dan sudut alfa, sudut ketinggian matahari pada saat sunset di Wahai adalah 35,96 derajat. 36 derajat, bro. Pada saat sunset di Wahai, berdasarkan perhitungan ketinggian matahari yang dipakai dengan metode penelitian oleh FE, pada saat sunset di sana, tinggi mataharinya 36 derajat. Oh my god. Kalian pengen tahu bagaimana situasi tinggi matahari 22,8 derajat dan tinggi matahari 35,96 derajat? Pengen tahu? Lihat video ini. Halo teman-teman, saya sekarang lagi berada di Samudra Atlantik. Saya sedang berlayar dari Kolombia menuju Korea dan akan melewati Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan South China Sea sampai ke Korea. Di sini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi kondisi siang hari di mana tinggi matahari itu sekitar 21 derajat. Nah ini adalah kondisi matahari, kondisi suasana siang hari di mana matahari tingginya itu, tinggi sudutnya 20 sampai 21 derajat kurang lebih lah. Nanti kita akan pastikan ukurannya berapa tinggi matahari itu bersama. Ya, di sini nih kalau nggak lihat, kalau pengen tahu situasi Samudra Atlantik seperti ini nih. Ini kapal saya. Tuh, di sana ada kru sedang berjalan. Ya. Di atas sana ada burung-burung sedang terbang dan bisa melihat sekeliling horizon
dengan bebas tanpa terhalang apapun. Nah, sekarang jadi inilah situasi matahari tingginya 20 derajat lah. Oke. Itu udah ada sextant. Sextant saya akan gunakan itu untuk mengukur berapa tinggi matahari yang sekarang ada di atas itu dengan kondisi situasi seperti ini. Saya akan agak naikkan sedikit videonya, kameranya ya, begini. Kelihatan nggak mataharinya? Oke, jelas. Halo. Ya, bentar. Ada kru lagi pengen di syuting katanya. Hei, halo dulu. Tuh. Kelihatan nggak baju merah tuh? Hah? Ya, merdeka. Oke, udah. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan saja. Udah, anginnya kenceng ini. Kita lanjutkan. Berapa tinggi matahari itu? Sudutnya diukur dengan sextant. Oke. Mari kita lakukan. Nah, ini sextant yang saya pakai, standar di laut untuk bernavigasi. Saya akan mengukur dan menghadap ke sini, oke? Menghadap ke matahari, berapa matahari tingginya? Oke, itu. Sekarang saya sudah jelas menemukan matahari. Oke, menemukan matahari di situ. Matahari berada, bayangannya saya taruh di atas cakrawala. Oke, sudah tepat kurang lebih. Oke lah. Nah, di sini saya menemukan tingginya adalah 20 derajat. Supaya rekan-rekan yakin, nih. Ini 20 derajat. Supaya rekan-rekan yakin, saya akan ajak rekan-rekan untuk melihat langsung dari lubang ini. Oke, dari lubang ini saya akan copot dulu ke aretnya. Seperti ini. Dan nanti rekan-rekan lihat sendiri. Lihat sendiri berapa tinggi. Bentar ya, saya copot dulu kameranya. Nanti lihat sendiri apakah betul saya melakukan pengukuran, jangan-jangan nipu lagi. Oke. Nah, mari kita lihat langsung ke lensa ini, lensa sextant. Sebentar. Oke. Ini lensa sextant, lihat. Ini tingginya 20 derajat. Saya tidak akan ubah sampai kalian melihat langsung melalui lubangnya. Oke. Oke. Semoga bisa menangkap dengan benar, karena ini agak susah. Sorry rekan-rekan. Tadi terputus sendiri, nggak tahu kenapa, karena saya mau ngejas ini. Sekali lagi nih. Ayo kita buktikan ini. Ini sekarang tinggi matahari di sini saya setting 19 derajat kurang lebih, dan saya tidak akan memutuskan kamera ini dari pandangan sextant ini dari pandangan kamera. Oke, kita lihat. Kita lihat sama-sama, semoga bisa menangkap matahari. Karena ini susah ini mengepaskan lensanya. Oke, nah itu. Tuh. Ya. Ini karena tangan kiri saya tidak bisa mengepaskan. Nah, itu matahari itu terlihat berada di horizon. Tangan kiri saya tidak bisa mengepaskan karena pegang kamera ini. Oke. Saya akan tambahkan kegelapan dari horizon supaya tidak terlalu silau. Oke. Dan juga untuk matahari udah cukup kayaknya. Nih. Sengaja saya begini supaya tidak terputus kameranya, biar tidak dibilang palsu. Oke. Nah, itu matahari kurang lebih dari horizon kelihatan kan? Nah, kalau saya adjust sedikit ini paling berapa menit ini? Oke. Kita lihat nih langsung berapa? 19 derajat. Oke. Jadi tinggi matahari itu 19 derajat. Bagaimana suasananya 19 derajat? Suasananya seperti ini, kawan. Suasananya seperti ini, kawan. 19 derajat. Oke. Masih terang kan? Nah, ini 19 derajat tinggi matahari. Bagaimana 36 derajat? Pasti lebih tinggi. 36 derajat pasti lebih tinggi. Oke.
Sekali lagi, ini adalah situasi matahari dengan ketinggian 19 derajat. Wah, kamera saya goyang-goyang. 19 derajat. Bagaimana jika 23 derajat? Jelas lebih tinggi, apalagi 36 derajat. Bagaimana situasinya? Lebih terang, my friend. Oke. Terima kasih. Ya, lain kali saya akan mengajak kalian untuk melihat sunset secara langsung. Tapi karena hari ini berangin dan seperti kemarin gagal, saya nanti akan menunggu kapal saya agak ke bawah dikit sampai ke South Africa. Ya, biasanya di sana awannya tidak terlalu banyak. Saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana proses sunset secara langsung, secara tidak ada cutting. Dan di situ akan saya membuktikan bahwa teori flat earth itu salah. See you next time.